Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat podcast BKPRMI Kota Cilegon, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang di bulan Ramadan ini di Sayyidul Ayam bersama orang yang dikenal di masyarakat, yang dikenal di publik sebagai pelayan masyarakat. Dan inilah beliau, insya Allah sudah siap podcast bersama kita dengan podcast BKPRMI Kota Cilegon, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Kota Cilegon. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Maka insya Allah hari ini kita akan berkenalan dari mulai profilnya mungkin, dari mulai dikenal di masyarakat terkait pelayan masyarakat yang sangat semangat sekali, dan juga kegiatan motivasi dan sebagainya. Maka sudah hadir di sini di podcast BKPRMI Bapak Wakil Wali Kota Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Wakil? Alhamdulillah baik. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk lebih mengakrabkan insya Allah bersama podcast BKPRMI Bapak Wakil Wali Kota Kota Cilegon yang dikenal di masyarakat sebagai pelayan masyarakat akan menjelaskan mungkin Pak sebelumnya terkait profil singkat Bapak yang dikenal di masyarakat. Siapa yang belum kenal, maka insya Allah hari ini akan dikenalkan langsung oleh beliau. Haduran Pak Wakil Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kota Cilegon Kang Patah. Saya Sanuji Pentamarta. Alhamdulillah usia sudah lebih dari 50 tahun. Tinggal bersama istri dan 5 orang anak. 2 laki-laki, 3 perempuan. 1 orang sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi saya sudah punya cucu. Alhamdulillah. Sudah menjadi kakek. Sehari-hari mendapat amanah dari masyarakat Cilegon, dari warga Cilegon, mendapatkan amanah atas dasar konstitusi, dan juga dari Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi wakil wali kota Cilegon. Alhamdulillah. Sudah berjalan 2 tahun lebih melayani masyarakat, membantu masyarakat membangun kota Cilegon, menemani Pak Wali Kota untuk membangun kota Cilegon. Saya tinggal sekarang di Ciwaduk, ya, lingkungan Pagebangan, Ciwaduk. Tinggal di sini di kota Cilegon. Kira-kira itu apa lagi yang diperlukan? Nah, begitulah beliau profil singkatnya, sudah punya putra dan putri, bahkan sudah menjadi kakek. Nah, tentunya ketika proses menjadi kakek ini, Pak Wakil Wali Kota Kota Cilegon sebagai orang nomor 2 di Kota Cilegon, tetapi dikenalnya di masyarakat itu sebagai pelayan masyarakat, hadir di setiap event. Bukan hanya hadir pada event-event pemerintahan, tetapi juga hadir di kegiatan kemasyarakatan, kegiatan UMKM, kegiatan sosial. Nah, ini yang mengenalkan beliau dikenal di tengah-tengah masyarakat, orang nomor kedua di Kota Cilegon sebagai pelayan masyarakat. Itu seperti apa sih Pak Wakil gitu? Ya, saya pertama ada pepatah Arab mengatakan Sayyidul Qaumi khadimuhum, pemimpin satu kaum itu pelayan mereka. Dan guru saya juga selalu mengajarkan begitu berkali-kali, Anda adalah pelayan. Bukan penguasa, bukan pejabat, ya, tetapi pelayan masyarakat. Masya Allah. Di sisi lain, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, Wallahu fi'aunil abdi, maka al-abdu fi'auni ahi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong orang lain. Masya Allah. Tentu kita butuh pertolongan, ya, lebih-lebih di padang mahsyar nanti, di akhir akhirat nanti kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan pertolongan dari Allah ketika di dunia kita senang menolong Allah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan silaturahim, absus salam, wasilul arham, silaturahim. Katanya kan di antara kita nih silaturahim itu
memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Jadi ya paling ringan-ringan kadang-kadang silaturahim bawa oleh-oleh, bawa pulangnya bawa teng-tengan, bawa kresek gitu, sama warga dikasih oleh-oleh. Jadi bertemu dengan orang, bersalaman, katanya gugur dosa di antara kita. Silaturahim memperluas rezeki, memanjangkan umur. Membahagiakan orang, satu orang bahagia tertolong, itu lebih bagus dari apa katanya bermalam di Masjid Nabi 40 malam. Jadi begitu banyak dalam prinsip saya, bertemu dengan orang, menyambangi orang, silaturahim, menolong orang, membahagiakan orang, itu keutamaannya luar biasa. Itulah yang saya jalankan. Dan lebih-lebih menurut saya, ahli ekonomi nasional itu mengatakan ada yang disebut dengan apa namanya, persoalan keuangan gitu ya. Gitu. Inflasi itu terjadi karena kepanikan orang. Kepanikan orang memborong barang, memborong sembako, memborong bahan-bahan kebutuhan pokok karena panik. Panik itu karena pemimpin tidak hadir. Jadi kata mereka, kalau pemimpin sering hadir, pemimpin sering datang, pemimpin sering berkunjung, masyarakat tenang. Mereka panik. Kalau nggak panik, dia nggak akan melakukan gerakan memborong sembako. Memborong sembako itu kemudian nanti melahirkan orang ngeborong lagi, akhirnya panik. Itu bisa terjadi inflasi gitu. Jadi agar masyarakat lebih tenang. Jadi ketika memberikan pelayanan masyarakat itu, ketika menjadi orang nomor 2 di Kota Cilegon, itu menjadi energi utama barangkali Pak Wakil ya, ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan konteks-konteks hadis ini sampaikan tadi begitu. Jadi dan itu hiburan sebenarnya. Katanya hiburan bagi para pejabat itu adalah bertemu dengan warganya. Jadi hiburan kita bukan pergi jauh, bukan berkunjung ke tempat yang jauh, tapi hiburan bagi seorang pemimpin adalah datang ke masyarakatnya. Dia menjadi terhibur, menjadi termotivasi, menjadi lebih semangat lagi melihat mereka, bisa menolong mereka, itu menjadi motivasi. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi ketika melayani masyarakat, ternyata bukan hanya sebagai pelayan saja, tetapi bagaimana menghibur dirinya Pak Wakil Wali Kota ini. Hiburan kita adalah berkunjung ke masyarakat. Berkunjung kepada masyarakat. Nah tentunya ketika penyebutan menjadi pelayan masyarakat itu bukan hanya sebuah pelayan saja, tetapi mungkin ada beberapa pengalaman barangkali Pak Wakil terkait penerapan ketika banyak terus turun ke masyarakat mengenal bahkan bukan di kalangan pemuda saja, bukan di kalangan orang tua saja, tetapi ketika anak-anak nampaknya di beberapa media ketika ketemu Pak Wakil itu bahagia begitu. Nah, bagaimana tuh Pak Wakil kira-kira pengalamannya begitu? Pertama saya menyukai dunia anak-anak. Ya, saya menjadi guru di tahun 1900 sampai menjelang tahun 2000-an ya. Menyukai dunia pendidikan, menyukai dunia anak. Anak adalah saya bersama istri menyampaikan bahwa anak adalah warisan terbaik kita. Jadi anak-anak Cilegon adalah anak-anak saya. Anak Anda semua di Cilegon, anak-anak Anda di Cilegon itu adalah anak saya. Jadi saya sangat ingin kota ini kota layak anak, kota yang nyaman untuk anak. Masjid-masjid itu terbuka untuk anak, masjid-masjid nyaman untuk anak. Anak-anak bisa sehat, bisa bahagia, bisa terhindar dari gizi buruk, kekurangan gizi. Anak-anak mereka senang belajar membaca Al-Quran. Anak-anak punya guru-guru ngaji setiap sore. Saya ingin satu, anak-anak bahagia. Anak-anak sehat, bahagia, masa depan mereka cerah. Jadi melihat anak tuh apa ya, saya tuh merasa ingin menjaga mereka, ingin memelihara mereka, ingin merawat mereka agar mereka tumbuh berkembang ke depan. Tak satu pun anak Cilegon kecuali mereka sukses, kira-kira begitu. Jadi saya selalu menyapa anak tuh, menyapa mereka, memeluk mereka, mendoakan mereka gitu. Ingin berlama-lama bercengkrama dengan mereka, kira-kira begitu. Senang aja dengan dunia anak itu. Nah, ketika suka dan cinta kepada dunia anak-anak, dan juga karena Pak Wakil sebagai peran nomor orang 2 di Kota Cilegon juga kepada masyarakat, para kalangan pemuda, kepada orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan majelis-majelis. Nah, tentunya kan membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu yang sangat dibutuhkan bagaimana mengatur manajemennya lah gitu, manajemen waktu ini.
maka tentunya seorang nomor 2 di Kota Cilegon, seorang wakil wali kota kan waktunya sibuk Pak, ada rapat kesini kemari atau kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial. Nah tentunya ketika ada waktu dengan anak-anak dan semua masyarakat di Kota Cilegon, tentunya ada waktu-waktu yang harus diselesaikan Pak. Nah kira-kira mengatur waktunya atau manajemen waktunya seperti apa sih begitu? Pertama saya punya prinsip disiplin dan tepat waktu. Jadi saya selalu berharap, selalu menginginkan agenda-agenda saya itu disiplin. Ya. Tepat waktu. Saya berharap tepat waktu. Karena pendidikan terbaik adalah keteladanan. Keteladanan terbaik adalah tepat waktu. Jadi kalau sudah pertemuan ngaret, pertemuan molor, itu sudah memberikan kesan yang tidak bagus. Dan kita berharap tepat waktu. Ini agenda berapa lama? 1,5 jam selesai. Selesai lah. Ini agenda berapa lama? 2 jam. Ya 2 jam selesai. Sehingga kita bisa mengatur agenda-agenda kita. Jadi, dan saya punya pengatur agenda, punya asisten pribadi yang khusus mengatur sebuah agenda. Jadi saya sangat ingin presisi mengatur agenda saya supaya nggak ada bentrok. Ya jangan sampai sudah kita janjikan kita nggak datang, sudah kita janjikan kita nggak laksanakan. Saya sangat ingin apa yang sudah saya janjikan, saya datang ya saya datang. Kalau saya hadir ya saya hadir. Kira-kira begitu. Saya sangat ingin mengatur agenda. Maka ada staf yang saya ngatur. Semua agenda saya sampaikan kepada dia. Kalau staf ini bilang nggak ada, udah penuh, saya nggak tolak. Saya daripada mengecewakan orang, saya tolak dari awal, nggak bisa. Saya udah punya janji. Saya mendahulukan orang yang sudah punya janji. Jadi ini persoalan disiplin, mengatur agenda, komitmen dengan janji, dan kita pertemuan itu menurut saya seperti rapat ya. Buat apa rapat itu sampai 5 jam, 6 jam? Rapat tuh 2 jam selesai. Rapat itu harusnya 2 jam selesai. Jadi agenda kita bukan rapat demi rapat. Agenda kita melayani masyarakat. Agenda kita melayani publik. Agenda kita menolong, melayani, membantu masyarakat. Bukan agenda kita rapat. Rapat ngapain 5 jam, 6 jam, sampai 10 jam. Habis waktu kita, hidup kita untuk rapat dari rapat. Harus bukti clear, konkret ke masyarakat. Rapat tuh hanya 2 jam itu lama. Gitu. Ya, rapat tuh ya silakan ngomong bicara 1, 2, 3. Gimana kesimpulannya? Tarik, oke putuskan. Buat komitmen. Nah, ini gitu. Masya Allah. Ternyata mengatur waktu dan memanage waktu itu sangat penting untuk menjadi sebuah kegiatan menjadi produktif. Nah, maka dengan demikian ini sangat luar biasa yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota terkait manajemen waktu. Bahkan kalau sudah diserahkan kepada satu orang khusus mengatur waktu, apapun kegiatannya mungkin tidak bisa Pak ketika sudah penuh begitu ya. Jadi tentunya berharap ke depan bukan hanya Bapak Wakil Wali Kota Cilegon dan kita semua para pemuda ke depan ketika waktu itu betul-betul diperhatikan agar menjadi produktif. Nah, tentunya Pak Wakil terkait manajemen waktu di sini kan tentunya ada sebuah motivasi. Kan biasanya orang pada umumnya ketika mengatur waktu itu akan mengambil kegiatan-kegiatan mungkin yang lebih banyak menghasilkan apalah begitu ya. Misalkan kita sudah janji di sini, tapi di sini ini nggak ada kurang greget nih atau kurang produktif nih kegiatan di sini, maka akan kita buat kegiatan yang lain sajalah begitu. Nah tentunya Pak Wakil ketika mengatur waktu itu agar menjadi produktivitas itu tentunya ada beberapa motivasi barangkali Pak Wakil terkait manajemen waktu barangkali seperti apa itu khususnya untuk kaum pemuda atau pemerintah dan para pejabat publik siapapun lah begitu. Nah setiap orang punya prioritas, jadi kita harus juga memahami prioritas kita apa ya. Tujuan hidup kita apa? Ibadah, itu udah pasti. Tujuan hidup kita ibadah. Kemudian amanah kita sekarang apa? Ya kan, harus memahami masing-masing amanahnya. Lalu kemudian membuat prioritas. Buat saya sekarang amanahnya apa? Wakil wali kota. Apa tugasnya? Hadir di pemerintahan kota, hadir dalam semua agenda, hadir di Kota Cilegon, hadir di masyarakat, jangan pergi gitu. Ya, makanya juga handphone saya buka untuk seluruh warga Cilegon. Handphone saya boleh dimiliki, terbuka gitu. Saya ready untuk masyarakat Cilegon. Saya sangat siap hadir, datang kapan aja, mudah dihubungi. Jadi prioritas sekarang saya adalah masyarakat itu tuan buat saya gitu. Masyarakat itu pemilik kekuasaan. Saya pelayan. Jadi fokus saya, kalau urusan masyarakat Cilegon saya prioritaskan. Urusan warga Cilegon lebih prioritas. Urusan darurat masyarakat Cilegon saya prioritaskan. Urusan pemuda yang pilar untuk masa depan lebih prioritas lagi. Ya. Orang tua sih yang penting nyaman, tapi kalau pemuda perlu digarap betul, dibimbing betul, karena dia akan membangun masa depan Kota Cilegon. Jadi
kita harus bisa prioritas gitu. Jadi, urusan yang kedua mana yang prioritas? Ya keluarga, terutama anak-anak ya. Jadi saya membagi waktu bagaimana kemudian istri anak bisa kemudian didampingi, bisa ditemuin. Jadi paling itu urusan jalan-jalan, jadi jalan-jalan ya nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana, udah Cilegon aja. Gitu. Cilegon juga ada gunung, ada laut, ada sungai. Ya kan, lengkap lah gitu. punya sungai loh di Cilegon tuh. Ada daerah yang suatu saat tertentu dia ngalir sungai di sana. Orang berenang di sungai, jadi nggak kebayang Cilegon berenang di sungai. Pengobelan namanya. Ada Cilegon tuh. Kalau kita menikmati pengen berenang ya, ya di sana saya pernah berenang itu, menikmati airnya. Laut ada, pantai ada, kuliner ada. Ya udah berwisata di dalam kota, menikmati wisata dalam kota. Masya Allah. Jadi penting kita mau prioritas teman-teman yang sedang studi ya segera fokusnya dapat ilmu, semua ke situ. Berlahlah dapat ilmu, berlahlah studi, kuliah, sekolah, nanti dia bahagia di situ. Jadi kita harus memahami. Jadi prioritas saya warga Cilegon adalah segala-galanya buat saya. Masya Allah. Gitu. Yang lain bisa saya tinggalkan. Gitu. Keren. Nah, untuk memanage waktu ada beberapa motivasi tadi. Yang pertama terkait bagaimana punya prioritas. Yang kedua, keluarga lebih penting. Nah, maka dengan demikian Pak Wakil melihat pergerakan Pak Wakil sebagai orang nomor 2 di Kota Cilegon, kelihatannya di Ramadan ini pun tidak surut terhadap melaksanakan kegiatan baik pemerintahan maupun kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ini sangat semangat sekali begitu. Nah, kira-kira untuk meraih kesemangatan Pak Wakil itu, posisi sedang berpuasa hari ini, misalkan di hari Jumat sebagai Sayyidul Ayam, rajanya hari barangkali begitu. Nah, semoga akan ada beberapa motivasi dari Pak Wakil terkait semangatnya Pak Wakil untuk terus selalu kepada masyarakat ini. Tentunya butuh kiat-kiat untuk menumbuhkan semangat ini Pak Wakil, khususnya bagi di kalangan pemuda, di kalangan masyarakat, dan di kalangan para pejabat dan di pemerintahan. Biasanya karena mungkin perut kita lapar, jadi untuk aktivitas males itu Pak Wakil. Kira-kira apa sih gitu yang menjadi semangatnya begitu Pak Wakil sampai hari ini, bahkan jadwalnya full begitu. Seakan-akan energinya terus bertumbuh gitu, tidak pernah surut. Bagaimana Pak Wakil? Ramadan ini adalah bulan ibadah, ya. Maka mesti kita habiskan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah, sholat tentu kita jaga yang 5 waktu berjamaah di masjid, ditambah sholat tambahan ya kan, qobliyah, ba'diyah gitu kan, sholat nawafil kita tambah, karena ini kesempatan Ramadan kita banyak berdoa agak panjang, berdoa lebih panjang lagi. Kita membersihkan hati, kita nggak banyak mikirin makan minum, tetapi Ramadan juga bulan produktif. Oh Pak Wakil, tadi ada yang disampaikan sholat nawafil, itu apa sih Pak Wakil gitu? Kira-kira kita mesti menambah sholat kita, ya. Sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, ya kan. Kita tambahlah ya sholat di luar fardu, di luar qobliyah, ba'diyah, kita tambah sholat yang lain. Sholat wudu, sekali-kali kita berwudu kemudian sholat wudu, berdoa. Jadi ini nikmat banget, menambah ibadah di bulan Ramadan nikmat. Kemudian kita menambah dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, nambah porsi hubungan kita dengan Al-Quran, ya ditambah, dikuat. Tetapi juga Ramadan itu bulan produktif, karena peristiwa sejarah besar itu di bulan Ramadan. Bahwa perang Badar itu ketika kaum muslimin pindah ke Madinah, ya kan? Itu baru tahun pertama sudah ada perintah, di tahun-tahun awal sudah terjadi perintah perang Badar di bulan Ramadan. Kemudian Fatu Mekah itu di bulan Ramadan. Dan juga sejarah Indonesia, sejarah kita, NKRI, Indonesia yang kita cinta ini, sejarah merdeka kita di bulan Ramadan. Itu peristiwa besar tuh di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan tuh bulan produktif. Bulan tetap produktif, tetap bekerja. Bahkan Rasulullah mengatakan, saumu tasihu. Puasalah kamu, insya Allah sehat. Ternyata di bulan Ramadan ini saya merasakan lebih bugar, lebih sehat. Karena siang makannya diatur, dikendalikan, sore juga tidak boleh terlalu banyak makan, sehingga malam kita bisa bugar. Dan alhamdulillah sepanjang Ramadan, alhamdulillah di malam ke berapa ini? Malam ke-17. Iya, itu alhamdulillah saya tidak meninggalkan tarawih karena tidak ada tarawih di luar Ramadan. Tarawih hanya di Ramadan.
Dan tarawih itu ibadah bersama masyarakat. Kalau tarawih sendiri mah nggak seru, kurang seru, nggak resep. Tarawih itu bersama masyarakat. Aduh, nikmatnya tarawih di masjid-masjid kita keren, jamaahnya seru, pemuda rajin, anak-anak ramai. Masa kita meninggalkannya? Nah, kalau nggak mau menikmati tarawih, ya saya sekalian tarawih berkunjung. Taling itu kunjungan terbaik menurut saya sekarang nih ketika tarawih bersama keluarga. Dengan berbagai variasinya, ada yang 11, ada yang 23, ada yang santai, ada yang lambat, ada yang cepat banget. Ada yang ngebut juga. Ada yang ngebut juga. Ada yang ngebut benar, 2 malam lalu ngebut juga ada. Maka Wakil, tentunya kan semangat ini ketika kita harus muncul semangatnya, ketika perut kita lapar berarti bukan berarti kita harus mengurangi segala aktivitas, bukan. Baik untuk masyarakat pada umumnya atau juga untuk para pegawai-pegawai barang gitu Pak Wakil ya. Ya sebenarnya kan makan tidak kurang-kurang amat kan kita sahur. Cuman digeser aja waktunya. Ya, sahur kita makan, buka puasa ya kita makan, sebenarnya digeser aja makan kita dan dikurangi. Yang ini karena kalau orang banyak makan kemudian perutnya kenyang, lelah, banyak makan perut kenyang jadi ngantuk, banyak makan hati juga, kalbu tertekan, kurang jernih ya. Kalbu kita, jiwa kita kurang jernih. Kalau kurang makan siang hari, jiwa kita jernih, kalbu kita jernih, pikiran kita lebih cerdas, lebih sehat. Sebenarnya ini anugerah dari Allah. Ramadan lah menurut saya ini satu pola kehidupan yang Allah atur. Sehat, bugar, jiwa tenang, jiwa jernih. Kita ingat akhirat, ingin surga, termotivasi bekerja, beramal lebih banyak. Nah, aparatur mereka akan melayani masyarakat. Karena juga takut berbuat maksiat, takut berbuat korupsi. Jadi bekerja takut maksiat, takut korupsi, bekerja lebih dahsyat lagi melayani masyarakat. Jadi kalau bisa sepanjang tahun Ramadan aja. Insya luar biasa. Inilah semangatnya orang nomor 2 di Kota Cilegon. Lapar dan dahaga bukan menjadi penyebab untuk tidak beraktivitas. Ya, bahkan jadikan semua kegiatan menjadi kegiatan yang produktif. Pak Wakil, tentunya ada pesan-pesan untuk para pemuda, untuk para pegawai barangkali di bulan Ramadan ini, bulan yang baik ini, kira-kira terutama untuk pemuda remaja masjid di Kota Cilegon, kira-kira ada pesan apa sih untuk kami untuk menjalankan semua kegiatan agar Kota Cilegon ini kembali seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita sebagai kota santri Kota Cilegon gitu. Kira-kira ada pesan apa Pak Wakil buat kaum muda, para pemuda di Kota Cilegon? Ya, Ramadan ini mengajarkan kita semua. Ramadan ini bulan kemenangan. Kalau kita mau sukses, perhatikan Ramadan. Kalau kita mau sukses, hidupkan Ramadan di bulan-bulan lain. Jadi, pertama Ramadan bulan kita mengendalikan hawa nafsu. Ya. Jadi barang siapa yang mengendalikan hawa nafsu, dia dapat surga, dia akan sukses. Jadi penting untuk mengendalikan nafsu kita, nafsu marah, nafsu angkara murka, hawa nafsu, nafsu serakah, ya kan? Nafsu untuk mendapatkan dunia dengan semua cara. Kendalikan hawa nafsu. Insya Allah kita sukses. Begitu kita mengikuti hawa nafsu, terus mengikuti nafsu, bisa terjatuh, bisa hancur, terhinakan, bisa juga rusak bumi dan langit. Jadi mari kita kendalikan hawa nafsu. Yang kedua, dengan kita mengendalikan hawa nafsu, maka jiwa kita menjadi jernih, pikiran kita jernih, niat kita menjadi lebih baik. Mari kita menjadi orang baik. Jangan ragu menjadi orang baik, tidak rugi menjadi orang baik, ya. Jangan telat menjadi orang baik. Orang baik itu akan berbuah kebaikan. Kebaikan akan berbuah kebaikan. Hati yang tulus akan Allah mudahkan. Amal yang baik berbuah kebaikan. Amal buruk akan berakhir dengan buruk. Walaupun mungkin ditahan-tahan setahun, 2 tahun, sekian lama, tapi akan berakhir dengan buruk. Tetaplah jangan bosan menjadi orang baik. Dengan hati yang jernih, Ramadan mengajarkan kita. Kemudian Ramadan mengajarkan kita juga, mari kita dekat dengan Allah dan rumah Allah. Jadi masjid itu rumah Allah, ya. Mungkin tempat terbaik, ya. Setelah rumah kita adalah masjid. Jadi kan tempat masjid itu berwisata rohani. Tempat kita berkumpul, tempat kita rukuk, sujud, berdoa agak panjang. Jadi apalagi bulan Ramadan, bulan berdoa, mari kita doakan kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, kota kita, pemimpin kita. Kita doakanlah semua keluh kisah selama ini, keluh kesah kita selama ini, doakanlah. Dan itu kita berdoa di masjid. Nah, Ramadan juga mengajarkan kebersamaan, tarawih bersama, saling memberi makan untuk berbuka. Ramadan mengajarkan kita bersedekah, memberi, bersedekah, berinfak, membantu, menolong. Jadi kalau mau sukses, hidup kita memberi orang, menolong orang, kita sukses. Bersedekah, nggak akan miskin orang dengan sedekah.
Jadi semua diajarkan Ramadan. Mari kita bangun kesuksesan masa depan di dunia di akhirat. Amalkanlah kehidupan di Ramadan ini, ambil pelajaran di Ramadan ini, sepenuhnya kita nikmati Ramadan ini, kita hidupkan Ramadan secara lengkap, sempurna, kita bawa ke di luar Ramadan. Masya Allah. Ini terkait pesan untuk umum atau untuk pemuda atau untuk para seluruh masyarakat Kota Cilegon. Pesan ini yang menjadi motivasi tentunya untuk kita semua. Jangan tinggalkan Ramadan yang 30 hari sampai hari ke depan nanti. Semoga pesan ini bisa disimak oleh masyarakat Kota Cilegon, Indonesia, dan dimanapun berada, khususnya teman-teman pemuda remaja masjid, sahabat podcast BKPRMI Kota Cilegon. Maka tentunya motivasi atau pesan dari orang nomor 2 Kota Cilegon ini menjadi semangat untuk kita, menjadi semangat untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, Pak Wakil, ketika ada beberapa pesan ini tentunya kan ada harapan-harapan gitu dari orang nomor 2 Kota Cilegon, Pak Wakil Wali Kota. Harapannya Cilegon ke depan seperti apa sih begitu, Pak Wakil? Alhamdulillah, kota ini kota kecil, Cilegon itu 1,8% luas wilayahnya dari Banten. Namun kota ini kota dinamis, secara perekonomian dinamis. Kota ini sangat strategis, ada kawasan vital nasional, ada kawasan strategis nasional. Jadi bersyukurlah kita berada di kota Cilegon, kota nasional. Kita mengawal kepentingan nasional, kota strategis nasional, kawasan vital nasional. Ini kota juga kota sejarah, sejarah Indonesia ada di sini. Dan ini kota yang sangat punya nilai strategis bagi. Jadi kita punya peluang untuk maju di kota ini. Kita punya peluang untuk membangun kota ini. Kita punya peluang untuk sukses di kota ini. Jadi bahkan Pak Wakil dikenal di beberapa media kota Cilegon menjadi kota terkaya keempat se-Indonesia. Ya, kota terkaya keempat karena PDRB per kapita itu 250 juta per kapita per orang. Karena dihitung dari industri ya, masyarakat industri, para industriawan, ya, para pengusaha. Ini satu anugerah bahwa kalau kita kemudian membangun kota, bagaimana pendanaannya, bagaimana finansialnya, ini ada peluang di kita. Tinggal bagaimana kemudian para pemuda mengambil peluang ini. Mari pemuda membangun jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, jiwa berdagang, jiwa berjualan, jiwa untuk mengelola sumber daya ini. Ya, mari jadi pengusaha, jadi pebisnis, jadi pedagang. Mari membangun jiwa wirausaha, ya. Itu ini kita ada bisa peluang maju, bisa peluang sukses bersama. Ya, harus kita bangun nih jiwa ini, mengambil peluang ini tentu dengan mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita bisa membangun kota yang sejarah ini, kota sejarah ini, di mana sejarahnya kota religius, kota santri, kota ulama, jiwa santri, jiwa ibadah kepada Allah kita hidupkan, dan mari kita membangun ekonomi dengan sebaik-baiknya. Lalu kita membangun kota ini dengan infrastruktur yang keren, kata guru saya, city on the hill, kota di atas bukit yang indah, keren. Kota Cilegon kota keren, kota rapi, kota bersih, kota yang indah, nyaman untuk hunian, jalan-jalannya mulus, malam hari terang, taman-tamannya bagus, sarana-sarana kehidupannya lengkap, rumah sakit, puskesmas terbaik, sarana pemuda terbaik, dan juga masyarakatnya sejahteranya merata, terjadi pemerataan. Sekarang problem kita masih belum terjadi pemerataan. Jadi ke depan harus kesejahteraan itu lebih merata lagi. Tugas pemerintah lah mengangkat yang bawah, melindungi yang bawah, melayani yang bawah, mendorong yang bawah lebih naik lagi, meminta kepada yang atas menemani yang bawah, membantu yang bawah, orang atas mendukung, menolong yang bawah. Kira-kira begitu tuh. Masya Allah. Jadi ketika sudah punya harapan-harapan untuk Cilegon masa yang akan datang, bahkan beberapa strategi yang disampaikan oleh Pak Wakil ini tentunya menginspirasi dan memberikan motivasi sesungguhnya bagi kami untuk kalangan para pemuda yang bergelut saat ini, bagaimana mampu menghadirkan masjid menjadi tempat yang disenangi oleh para pemuda, para remaja, bahkan para anak-anak yang saat ini Pak Wakil mungkin kita ketahui bersama bahwasanya yang hadir di masjid ini mayoritas rata-rata usianya sudah sepuh begitu. Jadi semoga dengan harapan yang disampaikan oleh orang nomor 2 di Kota Cilegon, Bapak Sanuji Pentamarta sebagai Wakil Wali Kota, ke depan Cilegon ini butuh banyak orang-orang baik,
butuh orang para pegawai yang betul-betul ikhlas bagaimana untuk menjalankan di kegiatan di Kota Cilegon atau di pemerintahan, maka saya Kang Fathahillah, Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Cilegon, mengajak kepada seluruh para pemuda, remaja masjid, dan anak-anak muda, ayo kita senantiasa mulai sekarang kita belajar bagaimana kita punya skill gitu Pak Wakil ya. Belajar bagaimana ke depan kita harus punya kegiatan yang lebih bermanfaat, terutama barangkali anak-anak muda yang menjadi pegawai. Ayo kita kuatkan dari sekarang untuk membangun Kota Cilegon ke depan agar lebih baik lagi. Nah, kira-kira Pak Wakil ada karena memang kita juga waktunya sudah agak lumayan nih, closing barangkali yang disampaikan oleh Pak Wakil, harapannya kami persilahkan Pak Wakil. 3 hal kalau kita mau sukses ke depan ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Hanya dengan iman dan ilmu kita sukses. Hanya dengan iman dan ilmu kita meningkat derajat kita. Hanya dengan iman dan ilmu kita akan dihargai, dihormati, punya kedudukan. Jadi kalau mau sukses, punya kekokohan iman, ya, selalu punya semangat untuk hidup karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan. Yang kedua adalah ilmu. Jangan bosan untuk ilmu, cari ilmu, insya Allah sukses. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita mau sukses, mari kita senang silaturahim, senang hadir, datang kegiatan-kegiatan, aktif di berbagai kegiatan kebaikan, selalu ikut, senang aktivitas di masyarakat, aktivitas di masjid, di masyarakat, di RT RW, pembangunan kota, hadir. Ya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu menjadi orang yang wa takum minkum yad'una ilal khair, orang yang selalu senang dengan amal kebaikan, mengajak, datang, hadir, oh hayo gitu, mengajak kebaikan. Nanti ujungnya wa ulaika humul muflihun, kamu akan sukses. Dimulai dengan senang dengan kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga, kalau mau kita sukses tentu jangan lupa faktor doa, ya, faktor doa. Pertama, doa siapa? Kalau kita sudah punya keluarga, doa istri kita, doa suami kita. Kalau kita punya ibu, doa ibu, maka layani ibu, hormati ibu. Kemudian memberikan kehormatan, pelayanan, memuliakan ibu, doa berkah. Kalau kita punya guru, ulama, guru kita, hormati, muliakan, ya, minta doanya. Setelah itu juga tentu doa kita, ya. Doa fakir miskin yang kita tolong, kita bantu. Jadi doa ini menjadi faktor penting untuk kita bisa sukses. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Ada 3 hal ternyata yang disampaikan oleh Pak Wakil pertemuan hari ini terkait podcast bersama BKPRMI untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, bagaimana kita punya ilmu dan iman kita. Yang kedua, kita harus menghadirkan banyak kebaikan. Dan yang ketiga, kita jangan lupa berdoa, mendoakan kedua orang tua kita, menjadi pelopor doa lah begitu. Maka dengan demikian di bulan yang suci ini, marilah kata banyak doa dan perpanjang doa kita untuk meraih kesuksesan itu Pak Wakil ya. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota Cilegon sudah menyempatkan waktu terbaiknya untuk silaturahim bersama BKPRMI Kota Cilegon dalam podcastnya. Semoga ini menginspirasi untuk kita semua, menjadikan taujih dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Wakil. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKPRMI.